Soul Seeker, aku menyukai statement yang menceritakan tentang hal-hal yang lazim, hal-hal yang ordinary, yang normal-normal saja. Sebagai contoh, Maria ditemui oleh malaikat Tuhan ketika berada di dalam rumahnya, dalam kesibukan sehari-hari saja. Ini hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang lazim. Sementara hal ini juga sama dengan apa yang terjadi pada Imam Zakaria di hari yang biasa, yang natural saja, yang lazim dalam tugasnya sebagai imam. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Pesan Tuhan datang lewat malaikat. Rupanya situasi yang biasa-biasa saja ini, tiba-tiba saja Tuhan mengabulkan sebuah doa, bahkan lebih lagi dilegitimate oleh malaikat Tuhan yang menyampaikan kabar dari Tuhan. Jadi ini pasti mantap, ini pasti hebat, ini pasti luar biasa dan akurat. Zakaria pun mengatakan, sekarang Tuhan berkenan menghapus aibku di depan orang. Jadi bukan hanya dikabulkan doanya, tetapi juga menunjukkan jika Tuhan menutup aib daripada Imam Zakaria yang selama ini menekan dan melelahkan jiwanya karena istrinya mandul. Begitu juga dengan Maria yang saat itu sedang berada di rumah, tidak banyak yang ia kerjakan, tidak terlalu penting bagi orang lain, tetapi dalam kerutinan yang itu-itu saja, hidup yang flat, yang biasa saja, tiba-tiba malaikat Tuhan datang masuk ke dalam rumah Maria, memberitahukan mujizat yang besar yang akan terjadi, yang akan diterimanya. Kedua peristiwa penting ini menunjukkan bahwa mujizat yang terjadi tidak akan disangka-sangka sebelumnya. Bahkan tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Biasa kan kita orang Indonesia selalu disibukkan dengan pertanyaan saat kita mengalami sesuatu. Apakah ada firasat yang dirasakan sebelumnya? Mungkin tanda-tanda atau mimpi. Apakah ada firasat, tanda-tanda sebelumnya? No at all, tidak ada. Jadi Natal kali ini yang kamu jalani, yang kamu sementara rayakan adalah Natal yang biasa saja, normal-normal saja, just regular saja. Tetapi lihat, akan terjadi mujizat yang besar bagimu. Today, sending you positive vibes for a wonderful day ahead. Oke? Kitab Injil Lukas paling banyak memberikan cerita secara paralel tentang kelahiran Yesus dan kelahiran Yohanes Pembaptis dengan rinci. Yohanes Pembaptis merupakan nabi terakhir dalam Perjanjian Lama, tetapi juga nabi pemula dalam Perjanjian Baru. Ia mengakhiri seluruh Perjanjian Lama dan membukakan Perjanjian Baru. Melalui Yohanes Pembaptislah segala yang dinubuatkan nabi-nabi dalam Perjanjian Lama menjadi suatu puncak pernyataan yang jelas, yang gamblang tentang kedatangan Mesias kepada umat manusia di dunia, yang mewakili seluruh nabi dalam Perjanjian Lama tentang history of salvation, pekerjaan Yesus Kristus, dan kemudian sampai keselamatan dalam Yesus Kristus. Dalam pasal yang pertama, di mana ada pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, juga pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Pertama dimulai pemberitahuan Yohanes Pembaptis kepada Zakaria. Pertama dimulai pemberitahuan tentang nantinya kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria, di mana saat ia bertugas di Bait Allah melalui pemberitahuan dari seorang malaikat. Lukas mengangkat malaikat dengan tugas yang penting, sedangkan Matius menceritakan, memberitahukan kepada Yusuf melalui mediasinya lewat mimpi atau dream. Dan Lukas membahas malaikat lebih banyak dalam kepercayaan Yudaisme
di mana malaikat menjadi perantara komunikasi antara Allah dan manusia. Di dalam spiritual Protestan, tidak terlalu banyak membahas tentang malaikat. Billy Graham menuliskan sebuah buku tentang malaikat, sebuah investigasi pribadi dan alkitabiah yang paling laris mengenai makhluk-makhluk rohani, dan ini mencatat pengalaman pribadi Billy Graham dan orang-orang lain yang yakin bahwa pada saat-saat yang sangat membutuhkan mereka telah dilayani oleh para malaikat. Ketertarikan pada malaikat, setan, surga, dan neraka, serta ilmu-ilmu gaib masih dan semakin berkembang. Bahkan dalam budaya sekuler, ilmu pengetahuan dan bukti empiris tidak lagi memiliki pengaruh yang sama seperti dulu, dan banyak orang mengaku percaya pada kekuatan di luar kemampuan mereka untuk melihat dan memahaminya. Namun bagi umat Kristiani, penting bagi kita untuk belajar membedakan antara fakta dan fiksi, sambil tetap mempertahankan iman kita pada dunia spiritual dan meningkatkan keterbukaan kita terhadap pekerjaan supernatural dengan wawasan, keyakinan, dan kecerdasan memahami secara alkitabiah. Billy Graham mengeksplorasi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana malaikat berinteraksi dengan kita dan dunia yang nyata. Apakah malaikat membimbing, melindungi, dan membebaskan manusia di tengah penderitaan dan penganiayaan? Apa yang Alkitab katakan kepada kita tentang malaikat? Apakah malaikat mengantar umat beriman ke hadiratnya setelah kematiannya? Buku dari Dr. Billy Graham, Angels, akan mengangkat tabir antara dunia kasat mata dan dunia tidak kasat mata untuk memberi kamu gambaran yang membuka mata tentang agen-agen spiritual di balik layar ini. Malaikat itu nyata, itu bukanlah produk imajinasimu. Jika kita memiliki mata rohani yang terbuka, kita tidak hanya akan melihat dunia yang penuh dengan malaikat, tetapi juga dengan roh jahat dan kekuatan-kekuatan. Tetapi kita juga akan dapat melihat malaikat-malaikat yang perkasa dengan pedang terhunus bersiap untuk membela kamu. Ada kecenderungan dalam spiritual Protestan jika Yesus adalah mediator dari semua mediator. Jadi kita tidak perlu orang-orang kudus yang menyampaikan, juga tidak perlu malaikat sebagai mediator dalam kita berkomunikasi dengan Allah. Ini bukan berarti malaikat no existence, at least sebelum pengkanonan Alkitab ini selesai dicatat ada peran malaikat yang penting di sini, Gabriel. Yang mana Gabriel diutus oleh Allah sendiri untuk menyampaikan kabar sukacita kepada Maria. Settingnya kita tahu bahwa Maria belum bersuami, tetapi sudah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud, karena ini mau membangkitkan atau mau merevival, mau menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bukan kerajaan Daud dalam political dan physical, tetapi kerajaan yang spiritual, Davidic Kingdom. Lukas 1 ayat 28 dalam bahasa Inggris, perkataan dari malaikat, "The Lord is with you." Engkau yang dikaruniakan. Sebuah kasus akusatif. Akusatif berfokus pada objek langsung atau objek penderita, sedangkan kasus datif berfokus pada objek yang tidak langsung. Kasus nominatif atau nominativus adalah salah satu kasus dari sebuah kata benda atau kata ganti yang biasanya menandai subjek. Istilah kasus pada awalnya didefinisikan sebagai variasi bentuk yang dimiliki sebuah kata benda dari sedikitnya 20 kasus yang ada. Dalam bahasa Yunani menganut sistem 5 kasus: nominatif, vokatif, akusatif, genitif, dan datif. Kasus vokatif atau kasus sebutan, said,
Greetings favorite one, the Lord with you, bless you among women. Jika Tuhan menyebut dia berbahagia, berarti dia baru saja menerima kebahagiaan itu. Engkau yang dikaruniakan Tuhan, suatu pemberitahuan, pengumuman, memberkati, dan bukan memberikan ketakutan. How did Mary feel when she saw the angel? The angel Gabriel appeared to Mary, and the Bible reports that Mary was greatly troubled. Dulu aku mengira Maria takut saat melihat malaikat. Lagi pula jika kamu sendirian di rumah pada tengah hari dan tiba-tiba seorang malaikat menampakkan diri kepadamu, pasti kamu akan mengalami greatly trouble juga. Dalam perjumpaan dengan malaikat membuat Maria terkejut, membuat greatly trouble. Mungkin lebih tepat jika aku katakan surprise in the sense of trouble. Surprise dalam arti kesulitan, karena ia tidak tahu sama sekali. Orang ngerti babar blas turno ora mudeng. Malaikat itu mencerminkan, merefleksikan kekudusan Tuhan secara sempurna, karena tidak ada dosa. Malaikat yang jatuh dalam dosa pun tidak ada keselamatan bagi malaikat. Yang tidak jatuh dalam dosa pun ya tidak ada keselamatan. Mereka dipelihara dalam anugerah Tuhan, gracia, dan tidak ada satupun malaikat yang mengerti pengertian tentang belas kasihan Allah, tentang pengampunan dosa, dan malaikat tidak bisa memancarkan kasih, memancarkan kesabaran. Yang dipancarkan malaikat hanyalah kekudusan Tuhan. Waktu seorang berjumpa dengan malaikat, ia langsung tahu jika malaikat itu kudus dan dirinya sebagai manusia berdosa. How did Mary react to the announcement of the angel? Namun Maria tidak meragukan pesan malaikat itu, dan ia menyetujui, no doubt the message, and give her acceptance. Lukas tidak mengutip perjanjian lama seperti yang dilakukan Matius, namun ia setuju bahwa anak yang akan dilahirkan akan menjadi anak Allah dan juru selamat yang dijanjikan. What was Mary's response when the angel visited her? Here I am, the servant of the Lord. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kemudian malaikat itu meninggalkannya. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Berarti Maria mengizinkan firman Tuhan berproses dalam hidupnya. Why was Mary troubled by the angel's message? Mengapa Maria merasa terganggu dengan pesan dari malaikat itu? Malaikat Jibril mengunjungi Maria sambil berkata, "Salam hai kamu yang dikaruniai oleh Tuhan." Namun Maria sepertinya tahu secara intuitif bahwa kata-kata ini mungkin berarti masalah bagi Maria. Dan ini benar. Akibat pesan malaikat tersebut, akibat pesan malaikat ini, dia menghadapi rumor skandal dan kekhawatiran tentang pernikahannya di masa depan. Kehamilannya tidak mudah untuk dijelaskan. Ini super duper difficult to explain it. Di saat Maria mengatakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu," yang mana yang mengizinkan firman Tuhan itu berproses dalam hidupnya. Soul seeker, mengizinkan kehendak Tuhan bekerja bukan suatu hal yang mudah. Hidup menjadi penuh gejolak, satu persatu silih berganti, akan ada pertentangan dari luar yang terjadi. Terus orang-orang mempertanyakan dirimu, dibantah orang, tidak dimengerti orang, padahal yang kita alami sendiri masih kita kebingungan untuk beradaptasi dengan perubahan itu. Ada sebuah ketakutan yang besar karena takut jika kita gagal menyelesaikan kehendak Tuhan. Takut jika kita mengecewakan Tuhan. Antara menghadapi bantahan orang dan hujatan orang tentang dirinya akan mengandung dari Roh Kudus, dengan mengizinkan masalah datang demi dan untuk kebesaran nama Tuhan. Ini sulit. What can we learn from Mary's response to Gabriel announcement? Oleh sebab itu aku membenarkan dan setuju
mengambil sikap seperti Maria. Seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan terhadap sikap Maria. She is cooperative because she was given the graces necessary to cooperate with His plan. Dia bersikap kooperatif karena dia, Tuhan, memberikan rahmat yang diperlukan untuk bekerja sama dengan rencananya. Rahmat apa yang diberikan terhadap Maria? But Mary treasures all these words and ponder them in her heart. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan ini dan merenungkan di dalam hatinya. Mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkan dan melakukannya. Doa Maria menjadi berubah. Ia bukan doa karena ketakutan, tetapi ia berdoa dan merenungkan segala anugerah Tuhan yang besar, segala kebaikan Tuhan. Pray with a quiet contemplation, a quiet meditation. Maria pilih untuk diam dan merenungkan secara pribadi dalam hatinya. How did Mary respond to the good news? Maria akhirnya menanggapi Jibril dengan kata-kata yang penuh kuasa. Aku adalah hamba Tuhan, semoga janjimu kepadaku tergenapi. Melalui kesediaan Maria untuk dipakai Allah, kita memiliki contoh yang luar biasa tentang permintaan Rasul Paulus di kemudian hari, agar para pengikut Kristus menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Persoalan di sini adalah di mana Maria mau menerima apa saja yang Tuhan firmankan dalam hidupnya. Aku ingat waktu Ayub dalam pencobaan yang ia alami, ia katakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kadang soul seeker, yang membuat kita berdosa itu bibir kita. Bibir ini cepat sekali bicara. Bibir ini cepat sekali kita itu mengeluh. Bibir ini cepat sekali kita memberikan respon-respon yang tidak atau belum direnungkan dulu. Hello. 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 Hello? Hello? Makanya ketika Ayub dalam pencobaan dan mendapat stressing, mendapat tekanan dari istrinya, ia hanya katakan, apakah kamu hanya mau menerima yang baik dari Allah dan yang buruk tidak? Walaupun Allah tidak memberi yang buruk, tetapi Allah mengizinkan hal yang buruk dialami oleh Ayub. Dan di sini sama. So seeker, jika kita menentang, melawan alurnya Tuhan, maka apa yang terjadi? Hidupmu tidak akan ada ketenangan, tidak ada damai. Justru kita akan hadapi chaotic state, karena Tuhan memaksa kehendaknya terjadi dalam dirimu, terjadi pada orang-orang pilihan. Ingat, kita harus mengikuti alur Tuhan. Kalau tidak, chaotic state. Chaotic state ini akan kita alami. Tetapi jika kita mau mengikuti alur rancangan Tuhan, walaupun kita sendiri belum mengerti, bahkan tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di balik kehendak Tuhan ini, kita akan mengalami hidup yang tenang, hidup yang sukacita. Dalam kehidupan yang nyata, banyak orang akan menghadapi berbagai kesulitan dan masalah, seperti tekanan pekerjaan, konflik keluarga, perkawinan, dan berbagai bencana seperti wabah penyakit, kelaparan, dan banjir yang datang sekarang ini, yang membuat kita merasa tidak berdaya dan bingung bagaimana kita hendaknya mengikuti jalan Tuhan. Dan oleh karena itu, secara bertahap, lama-kelamaan kita kehilangan iman kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat mengikuti Tuhan dengan iman yang teguh dalam kesulitan? Belajarlah menyimpan segala sesuatu dalam hatimu sendiri, merenungkan dan membawa dalam doamu. Kesaksian apa yang dialami Maria secara tiba-tiba dalam kehidupannya yang lazim. Ketika
kehendak Tuhan diplotkan dalam hidupnya, ketika kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya, ia walaupun tidak tahu, tetapi ia menyimpan dalam hatinya, ia merenungkan, ia memeditasikan di dalam hidupnya, dan dia menerima. Jadilah menurut apa yang kau kata. Tetapi ia tidak sharingkan kepada orang lain. Ia diam dengan Tuhan, dia bicara dengan Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan di hiding place, di tempat yang tersembunyi, dia bicara dengan Tuhan. Soul seeker, hal yang paling sulit ketika kita mendapat berkat rancangan Tuhan yang besar, kita langsung bersaksi, kita langsung cerita dengan orang-orang. Belajarlah seperti Maria. Ketika ia akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus, seorang anak yang akan menjadi raja di atas segala raja, di segala zaman, sampai selama-lamanya, ia hanya menyimpan dalam hatinya. Saya rasa ini perkara yang sangat besar yang dialami oleh Maria. Ini satu perkara mujizat yang terbesar, karena orang yang sederhana, tetapi Tuhan memberikan mujizatnya, di mana ia akan melahirkan raja sebagai juru selamat dunia. Soul seeker, berdiam diri, merenungkan, mencoba mengkontemplasikan, memeditasikan apa yang kita tidak mengerti dengan rancangan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita belajar dari hari ke hari mengikuti rencana Tuhan. Karena kita harus menjawab, jadilah kehendak-Mu Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau buat aku lakukan. Amin, soul seeker. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau dipilih Tuhan, kalau kamu dipilih Tuhan, kamu tidak bisa lari kemana-mana. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, kamu tidak bisa lari kemana-mana. Kalau kamu mau dijadikan orang berhasil untuk memberkati banyak orang, kamu tidak bisa lari kemana-mana. Karena itu semua rancangan Tuhan yang ajaib. Amin, soul seeker. Natal ini Natal yang be quiet, calm, tetapi terjadi mujizat. The big miracle akan terjadi pada dirimu. Amin, soul seeker. Terus maju dalam Tuhan. Jangan berhenti pada tahun 2023. Maju terus, karena 2024 engkau akan mengalami hal-hal yang besar dalam hidupmu. Amin, soul seeker. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Kiranya ini memberkati, karena aku sungguh terberkati. Segala rancangan-rancangan Tuhan yang besar, aku hanya katakan, Tuhan, jadilah menurut apa yang Tuhan mau. Aku hanya menjalankan. Aku manusia biasa, aku manusia yang biasa, yang tidak punya apa-apa, tetapi aku rela dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan yang setia. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tetapi saya mau berdoa dulu bagi saudara. Saya mau berdoa bagi kamu, supaya kamu makin mantap di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini aku sebagai hamba-Mu mendoakan untuk setiap orang yang mendengar lewat program Ring of Soul Channel ini. Mereka menangkap firman ini, Tuhan, bahwa mereka tahu bahwa mereka akan dipakai Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang pilihan yang diberikan oleh Tuhan kehendak yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, jadilah kami seperti Maria, yang kalem, yang tenang, yang coba terus untuk berdiam diri dengan Tuhan, untuk coba mengerti apa maksud Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Tuhan, tahun 2024 menjadi tahun keberhasilan bagi kami. Pada Natal ini, kami menangkap visi Tuhan, kami menangkap rancangan Tuhan yang besar. Biar ini jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Terus maju. Haleluya. Puji Tuhan.